Pagi ini saya diberi tugas dari Perdosi Cabang Medan untuk berbicara tentang peran mecobalamin pada sistem saraf, khususnya pada kasus-kasus stroke. Saya kesulitan apakah sudah bisa terlihat slide saya? Sudah, Prof. Tadi sudah, ya? Prof. Tapi saya kok nggak lihat. Prof, coba share lagi, Prof. Ya, ini sudah saya share. Kemudian buka. Bisa terlihat? Bisa terlihat? Bisa ya? Bisa. Oke, jadi topik saya pagi ini adalah peranan mecobalamin untuk menurunkan kadar homocysteine di dalam darah yang berkaitan dengan gangguan-gangguan neurologis, khususnya yang hari ini topiknya adalah tentang penyakit stroke. Ya. Sekarang saya nggak bisa mengendalikannya. Nanti pembicaraan saya akan saya bagi atas beberapa bagian. Di awal saya akan bicara tentang epidemiologi dari stroke sedikit. Saya yakin teman-teman sekalian, para peserta sudah sangat paham tentang epidemiologi stroke. Kemudian saya akan menyinggung sedikit apa itu homocysteine. Nanti di bagian kedua saya akan berbicara tentang peranan homocysteine terhadap kejadian dari cerebrovascular disease. Kemudian angka normalnya, batasan normalnya dari kadar homocysteine yang dianggap normal, dan kemudian hal-hal yang mempengaruhi peningkatan kadar homocysteine, termasuk kaitan antara bertambahnya usia dengan peningkatan kadar total homocysteine dan angka kematian. Dan di bagian akhir nanti saya akan berbicara tentang pengobatan dengan vitamin B untuk hiperhomocysteinemi, dan nanti ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara pemberian mecobalamin dan outcome atau luaran fungsional awal pada pasien-pasien stroke iskemik dengan hipertensi. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini stroke masih jadi stop masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Ya tetap jadi masalah ini. Walaupun bervariasi, kepustakaan yang saya kutip mengatakan ini adalah penyebab kematian nomor 5 di Amerika dengan prevalensi yang cukup tinggi. Kalau yang juga menjadi concern kita adalah stroke ini adalah penyebab cacat nomor 1. Jadi salah satu penyakit yang menyebabkan kecacatan utama di seluruh dunia. Jadi bukan hanya menyebabkan kematian, tapi juga menyebabkan kecacatan. Dan dari kasus-kasus stroke, sebagian besar itu adalah stroke iskemik. Jadi hampir 85% itu adalah stroke yang iskemik. Bahkan ada data yang menunjukkan bahwa silent cerebral infarction, jadi infarksi cerebri yang tanpa gejala yang ketemu tidak sengaja pada pemeriksaan akibat lain, itu juga cukup sering, bervariasi antara satu laporan penelitian dengan laporan lain antara 6 sampai 28%. Dan semakin bertambah usia, maka prevalensi stroke semakin meningkat. Kita tahu usia adalah faktor risiko utama untuk stroke. Ini data yang kita ambil dari negara kita sendiri, riset kesehatan dasar 2018 dari Kementerian Kesehatan. Kalau kita bandingkan dengan yang 2013, memang cukup mengkhawatirkan. Di semua provinsi, prevalensi stroke itu meningkat. Di Indonesia itu meningkat, di semua provinsi. Bahkan kalau kita lihat di Sumatera Utara juga peningkatannya cukup signifikan. Artinya apa? Ada sesuatu yang miss di sini. Kalau saya selalu menyampaikan sebagai dokter, kita gagal mencegah pasien kita terkena stroke. Karena sebenarnya stroke ini sebagian besar dapat dicegah. Jadi stroke is a preventable disease. Sebagian besar stroke ini dapat dicegah, walaupun kita juga menyadari tidak 100% stroke dapat dicegah, tapi sebagian besar dapat dicegah. Kenapa angkanya meningkat? Artinya upaya pencegahan yang kita lakukan tadi belum maksimal, sehingga jumlah penderita stroke akan terus bertambah. Saya akan menyinggung sedikit tentang homocysteine. Homocysteine ini pertama kali dilaporkan oleh Vincent Dufino. Ini adalah dokter di Amerika Serikat. Dia lahir tahun 1901, kemudian pernah bekerja di beberapa rumah sakit, di universitas, pernah yang terakhir beliau adalah guru besar di George Washington University di
New York sampai pensiun di tahun 67. Beliau banyak meneliti tentang asam amino yang mengandung gugus sulfur. Juga meneliti hormon-hormon seperti insulin dan hormon-hormon dari kelenjar pituitari lainnya, oksitosin dan vasopressin. Dialah yang pertama kali melaporkan homocysteine ini pada tahun 1931. Dan atas karya yang luar biasa ini, beliau dianugerahi hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1955. Vincent Dufino ini telah meninggal tahun 1977 yang lalu. Apa sih homocysteine itu? Homocysteine itu sebenarnya adalah asam amino yang mempunyai gugus sulfhidril. Jadi ada gugus sulfhidril yang terlihat di sini. Ini adalah struktur kimiawi dari homocysteine. Yang bikin masalah ini gugus sulfhidril ini, karena gugus ini sifatnya reaktif. Jadi gugus ini aktif dan sering memicu terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi, reaksi redoks. Sebenarnya homocysteine ini tidak terdapat dalam protein yang kita makan sehari-hari. Homocysteine ini adalah hasil antara dalam metabolisme metionin. Kita tahu metionin adalah satu dari beberapa asam amino esensial selain prolin, valin, treonin, triptopan, tirosin, leusin, isoleusin, histidin. Jadi dari metabolisme metionin inilah terbentuk homocysteine. Ternyata homocysteine ini mempunyai gugus sulfhidril yang bersifat aktif, yang menimbulkan reaksi-reaksi yang bisa merugikan pada manusia. Metabolisme dari homocysteine ini dipengaruhi oleh beberapa jenis vitamin B. Kita akan lihat pada slide berikutnya bagaimana metabolisme homocysteine terjadi. Seperti tadi ada 3 jalur yang bisa terjadi metionin ini, jalur remetilasi, transmetilasi, dan jalur transsulfurasi. Jadi metionin adalah asam amino esensial yang kita dapat dari makanan. Dengan proses transmetilasi, dia akan dibentuk menjadi homocysteine. Sebenarnya homocysteine ini bukan hasil akhir dari metabolisme metionin, dia adalah hasil antara. Dia diharapkan harusnya menjadi cysteine hasil akhirnya. Jadi sebenarnya kalau berjalan lancar dengan bantuan vitamin B6, dia akan dibentuk menjadi cysteine. Kemudian sebagian dari homocysteine ini akan direkonstruksi menjadi metionin kembali. Dan inilah melalui jalur yang disebut dengan jalur remetilasi. Di jalur remetilasi inilah berperan vitamin B12 yang menjadi topik kita hari ini. Dia akan mempermudah proses remetilasi sehingga dari homocysteine akan kembali dibentuk menjadi metionin. Dan di dalam jalur remetilasi ini disinilah ada peran folic acid. Dia akan memberikan donor dalam bentuk metil, ya. Sementara jalur metabolisme dari metionin sendiri disebut dengan jalur transmetilasi. Jadi ini sekilas tentang metabolisme homocysteine. Kita masuk ke bagian kedua dari presentasi saya. Apakah homocysteine berperan pada perkembangan atau pada terjadinya cerebrovascular disease? Ya, banyak penelitian Ganguly dan kawan-kawan menunjukkan bahwa homocysteine adalah faktor risiko untuk terjadinya AVD dan kondisi hipercoagulable. Kita tahu hypercoagulable state adalah salah satu faktor risiko juga untuk terjadinya stroke iskemik. Mereka juga menemukan bahwa homocysteine adalah faktor risiko independen untuk terjadinya arteriosklerosis. Untuk stroke iskemik, arteriosklerosis adalah salah satu jalur utama, di mana kalau kita bicara tentang patofisiologi stroke iskemik, arteriosklerosis adalah jalur utama. Jadi homocysteine ini dapat mengakselerasi terjadinya arteriosklerosis. Karena arteriosklerosis ini terjadi bukan hanya di otak, dia di banyak organ, dia juga merupakan faktor risiko atau dapat mengakselerasi terjadinya berbagai masalah di cerebrovaskular, kardiovaskular, bisa menyebabkan myocard infarct, heart failure, stroke, atau claudicatio di pembuluh darah perifer. Kalau kita bicara tentang hubungan antara homocysteine dengan cerebrovascular disease, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan antara homocysteine dengan cerebrovascular disease. Antara lain adalah penelitian yang dipublikasikan oleh Lord dan kawan-kawan di British Medical Journal, memang agak cukup lama.
Mereka menemukan bahwa kalau kita menurunkan kadar homocysteine di dalam plasma 3 mikromol per mililiter saja, kita akan menurunkan risiko seseorang menderita ischemic heart disease sebesar 16%, menurunkan risiko deep vein thrombosis 25%, dan menurunkan risiko stroke sebesar 24%. Jadi ini suatu penurunan yang cukup bermakna, sehingga mungkin butuh juga perhatian kita. Karena selama ini homocysteine bukanlah suatu pemeriksaan yang rutin kita lakukan pada pasien-pasien kita dengan stroke iskemik. Selanjutnya adalah normal reference range. Jadi angka normal pada kadar homocysteine ini. Sebenarnya kalau kita baca kepustakaan yang baru, sampai sekarang ini belum ada angka yang benar-benar baku yang berlaku di seluruh dunia. Jadi masing-masing laboratorium itu punya angka baku sendiri. Saya presentasikan di sini adalah angka yang disampaikan oleh Marino dan kawan-kawan. Dia mengatakan untuk usia 12-19 tahun, pada laki-laki kadar normalnya itu antara 4,3 sampai 9,9 mikromol per liter, pada wanita 3,3 sampai 7,2. Sedangkan pada usia lanjut, seperti tadi di awal sudah salah satu outline saya adalah pada peningkatan usia, kadar homocysteine ini cenderung meningkat. Kita lihat, dia akan cenderung meningkat baik pada laki-laki maupun pada wanita, kadar homocysteine akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Kenapa homocysteine ini bisa meningkat? Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Kalau kita kembali ke skema dari metabolisme nanti kita akan lihat. Yang pertama adalah faktor genetik, di mana kalau ada gangguan pada enzim yang bekerja pada jalur transmetilasenya, dia misalnya gangguan dari yang paling sering itu adalah gangguan dari enzim 5,10 metilen tetrahidrofolat reduktase, itu yang penyakit genetik, atau gangguan pada sistation gamma liase, yang lebih jarang gangguan pada sistation beta sintetase, atau yang sangat jarang pada homocysteinuria. Secara faktor fisiologis yang menaikkan kadar homocysteine antara lain bertambahnya usia. Laki-laki lebih tinggi kadarnya daripada wanita, menopause, berkurangnya glomerular filtration rate, jadi laju filtrasi glomerulus yang berkurang juga akan menyebabkan peningkatan kadar homocysteine di plasma dan bertambahnya massa dari otot. Faktor gaya hidup juga berpengaruh, misalnya kurangnya asupan vitamin B, khususnya folat, vitamin B12 dan vitamin B6. Kita lihat tadi folat, vitamin B12 dan vitamin B6 ini mempunyai peranan pada metabolisme dari homocysteine ini. Merokok juga cenderung meningkatkan kadarnya. Minum kopi, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan tidak aktif secara fisik. Dari segi penyakit, ada beberapa penyakit juga yang bisa menyebabkannya meningkat kadar homocysteine ini. Yang pertama, defisiensi vitamin B. Kita tahu kalau terjadi kekurangan vitamin B, apakah karena malabsorpsi, termasuk pada penderita irritable bowel disease, maka kadar vitamin B berkurang, peran vitamin B di dalam metabolisme homocysteine tadi akan terganggu. Demikian juga pada dengan gangguan fungsi ginjal, hipotiroidi, diabetes mellitus, psoriasis, dan malignansi. Beberapa obat-obatan juga dapat meningkatkan kadar homocysteine. Antara lain obat-obatan yang kita gunakan untuk menurunkan kadar lemah darah dari golongan holesteramin, asam nikotinat, golongan fibrat, kemudian golongan antikonvulsan, misalnya phenytoin dan carbamazepin, hormon-hormon seksual, androgen, obat-obat antireumatik, misalnya methotrexate, atau obat lain seperti siklosporin, diuretika, levodopa yang kita gunakan untuk Parkinson, atau obat yang lain seperti trimotoprim atau theophylline. Ini adalah penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan peningkatan kadar homocysteine di dalam darah. Berikutnya saya sampaikan kaitan antara peningkatan kadar total homocysteine dan kematian. Penelitian oleh Spence dan David di tahun 2009 di Lancet menunjukkan bahwa semakin bertambah usia, di sisi kiri kita lihat tabel batang ini, diagram batang ini, semakin tinggi usia, maka kadar homocysteine akan cenderung meningkat. Jadi semakin tinggi bertambah usia kita, kadar homocysteine akan meningkat. Dan di sisi kanan grafik ini menunjukkan hubungan antara kadar homocysteine dengan kematian pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Kita lihat yang paling banyak meninggal itu adalah kalau kadar homocysteine-nya tinggi.
Jadi yang merah ini, yang kadar homosisteinnya paling tinggi, proporsi penderitanya yang survival, yang bertahan, itu makin kecil. Yang paling kecil kadar homosisteinnya dalam plasma, survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penelitian ini dari Ngat Otar dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa pada pasien penyakit jantung koroner, semakin tinggi angka kadar homosistein dalam plasma darah bisa memperkecil survival atau meningkatkan kematiannya. Homosistein ini berpengaruh terhadap begitu banyak organ di tubuh kita. Terhadap sistem kardiovaskular, dia menyebabkan aterosklerosis, cardiovascular disease atau heart attack dan stroke. Di sistem saraf, dia juga berpotensi menimbulkan gangguan berupa epilepsi, demensia, Alzheimer, Parkinson, dan lain-lain. Juga organ-organ lain, organ sensorik, organ reproduksi, sistem endokrin, pada sistem skeletal, termasuk pada organ ekskresi kita, yaitu ginjal. Kalau kita lihat, peningkatan kadar total homosistein dalam plasma akan banyak berdampak. Jadi saya tadi sudah mengatakan, yang bikin masalah itu adalah gugus sulfhidrilnya yang aktif. Dia akan memicu stres, terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi ini akan mengaktifkan faktor-faktor proinflamasi. Yang ini akan mengakselerasi terjadinya sklerosis. Dia juga akan mengaktifasi gen stres, yang berakhir pada aterosklerosis juga. Dia akan menurunkan NO, yang berakhir pada aterosklerosis. Dari jalur lain, dia dengan mekanisme yang sampai saat ini belum diketahui, dia cenderung menimbulkan trombofili. Jadi cenderung membentuk trombus, yang ujungnya aterosklerosis juga. Dan jalur lain adalah dengan modifikasi langsung terhadap protein yang berakhir pada aterosklerosis. Jadi ini adalah beberapa mekanisme yang diduga berperanan dalam bagaimana homosistein ini mempercepat terjadinya aterosklerosis. Jadi kalau terjadi toksisitas atau hiperhomosistein dalam darah, dia akan memicu stres oksidatif, mengganggu produksi nitrit oksid, dan menghambat reaksi transmetilase. Dan ini semua mengarah kepada percepatan dari aterosklerosis. Saya sampai ke bagian akhir dari presentasi saya akan membahas beberapa penelitian mengaitkan pengobatan dengan vitamin B untuk mengatasi homosistein. Ini Define Study, dia memberikan kombinasi antara asam folat 5 mg, diberi B6 25 mg, B12 1000 mikrogram. Dia bermanfaat tidak hanya menurunkan gangguan fungsi, tidak hanya mempercepat penurunan fungsi ginjal, tapi juga secara signifikan menurunkan risiko kejadian cerebrovaskular. Ya. Terapi dengan vitamin B ini, jadi ya vitamin kombinasi asam folat, B6 dan B12 ini menurunkan risiko stroke dengan nyata, dan kemudian kita juga kadang-kadang menemukan pasien-pasien dengan defisiensi B12 yang kita tidak kenali atau tidak sadari, walaupun sebenarnya itu cukup banyak sehingga membutuhkan suplementasi berupa vitamin 12. Tapi kalau ada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, itu lebih aman, jangan memberikan methycobalamin daripada cyanocobalamin, karena Define ini menunjukkan pengobatan vitamin B yang mengandung cyanocobalamin tadi, dia menurunkan fungsi cerebrovaskular, tapi dia akan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Jadi pada pasien-pasien kita yang dengan gangguan fungsi ginjal, lebih aman untuk terapi vitamin B kita gunakan adalah dari methycobalaminnya. Penelitian berikutnya oleh Koyama dan kawan-kawan, ini tahun 2010 di American Journal of Kidney Disease, pemberian bersamaan antara methycobalamin dan asam folat itu dia akan menurunkan risiko. Kita lihat di sini, ini yang kelompok yang kiri ini, kalau dikasih kombinasi, angka plasma level dari homosisteinnya jauh lebih banyak yang normal dibanding kalau hanya diberikan asam folat saja. Jadi artinya pemberian kombinasi antara methycobalamin dengan asam folat itu lebih bermakna menurunkan atau menormalkan kadar homosistein di dalam darah daripada kalau hanya kita berikan asam folat saja. Ini juga menunjukkan penelitian yang tadi Koyama,
Kemudian ini penelitian lain oleh Shi dan kawan-kawan di majalah Stroke tahun 2015, dia mengaitkan peningkatan kadar homocysteine dengan pada pasien stroke iskemik akut dengan angka kematian jangka panjangnya. Dan dia menemukan hasilnya mengatakan bahwa pasien dengan kadar homocysteine pada kuartil yang paling tinggi itu risiko kematiannya meningkat 1,61 kali dibandingkan yang kadar homocysteinnya normal. Tapi kalau pada subanalisisnya, kalau dianalisis lebih lanjut, ini ternyata risiko peningkatan risiko pada hiperhomocysteine ini lebih yang hanya signifikan pada pasien-pasien yang menderita stroke dengan aterosklerosis dari arteri besar. Jadi ada spesifisitasnya, dia menemukan ini lebih bermakna peran peningkat tingginya kadar homocysteine ini terhadap angka kematian pada pasien-pasien dengan aterosklerosis arteri besar. Penelitian lain yang lebih baru oleh McKissie dan oleh McKissie dan kawan-kawan, dia meneliti impact atau pengaruh dari homocysteine, vitamin B12 dan vitamin D terhadap outcome dari pasien yang pertama kali mengalami stroke iskemik akut. Dan dia menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif, hubungan korelatif yang positif antara kadar vitamin B12 dengan outcome berdasarkan Barber Index pada bulan ke-3 dan bulan ke-6 dan modified ranking scale pada bulan ke-6-nya. Serum vitamin B yang lebih tinggi, B12 lebih tinggi itu dihubungkan dengan outcome yang lebih baik pada follow up. Berikutnya penelitian yang cukup besar 2018 ini oleh Yuan dan kawan-kawan di Shanghai, Cina. Ini saya breakdown karena ini penelitiannya cukup besar. Mereka bukan cukup besar, cukup penting. Jadi tujuannya adalah untuk menganalisa efek mecobalamin terhadap outcome atau luaran fungsional awal pada pasien dengan stroke iskemik dan hipertensi. Dia menggunakan pasien dengan kriteria eksklusi yang terlihat di layar. Pasiennya 224 kasus dibagi dua. Kelompok pertama diberi mecobalamin 3 kali 500 mikrogram ditambah terapi standar untuk stroke iskemik. Yang kedua hanya diberi terapi standar untuk stroke iskemik dan dilakukan penelitian observasi selama 6 bulan. Hasilnya terlihat bahwa kadar homocysteine itu pada yang memperoleh mecobalamin lebih rendah dibanding yang hanya memperoleh terapi standar. Kita lihat pada gambar ini, yang abu-abu ini yang memperoleh terapi standar dengan mecobalamin, kadar homocysteine-nya lebih rendah, bahkan pada hari kedua sudah mohon maaf, yang biru ini yang mendapat terapi kombinasi mecobalamin, yang abu-abu ini yang memperoleh terapi standar saja. Pada hari minggu keempat dia sudah berbeda secara signifikan antara keduanya. Jadi kadar homocysteine-nya lebih rendah kalau diberikan mecobalamin, dan itu bertahan sampai bulan ke-6. Jadi pemberian mecobalamin dapat menurunkan kadar homocysteine di dalam kelompoknya. Kalau dia meneliti dalam hal HSCRP, jadi kadar dari high sensitivity CRP di plasma ini, terlihat juga yang biru ini adalah kelompok yang mendapat mecobalamin, dia lebih rendah kadarnya. Artinya proses inflamasi ini juga akan lebih rendah terjadi pada yang diberikan mecobalamin. Mecobalamin mampu menurunkan kadar HSCRP pada pasien stroke iskemik. Kalau kita bicara tentang intimal medial thickness, jadi ketebalan dari tunika media, terlihat juga yang diberi mecobalamin lebih kurang penebalannya. Jadi lebih kurang penebalannya. Artinya lumen arterinya lebih terbuka, lebih lebar daripada yang hanya diberikan terapi konvensional. Demikian juga kalau kita bandingkan antara kedua grup tadi, pada hari kedua, hari minggu keempat, ke-8, 3, dan minggu ke bulan ketiga dan bulan ke-6, terlihat memang hasil-hasil ini berbeda secara statistik dan bermakna secara statistik. Jadi sebagai kesimpulan dari penelitian ini, mereka menyatakan mecobalamin dapat menurunkan kadar plasma homocysteine yang berlanjut pada berkurangnya kadar faktor-faktor inflamasi dari plasma dan berkurangnya volume dari plak pada arteri karotis, yang akhirnya dia memperbaiki fungsional recovery lebih baik. Jadi outcome yang diperoleh pasien-pasien stroke iskemik yang diberi mecobalamin ini lebih baik daripada yang hanya diberi terapi
konvensional. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, yang pertama adalah hiperhomocysteine, jadi kadar homocysteine yang berlebihan di dalam darah itu dapat mengakselerasi terjadinya atau memicu terjadinya penyakit cerebrovascular disease. Kemudian penelitian menyatakan bahwa kadar total homocysteine yang meningkat karena pertambahan usia itu berkaitan dengan meningkatnya angka kematian. Kemudian ada penelitian tadi yang membuktikan bahwa pemberian vitamin B dapat menurunkan risiko stroke akibat hiperhomocysteinemi. Pemberian yang berikutnya, pemberian bersamaan antara methylcobalamin intravena dengan folat itu menurunkan risiko kejadian cerebrovaskular lebih baik daripada kalau hanya diberikan asam folat saja. Dan dari yang penelitian yang terakhir tadi, methylcobalamin dapat menurunkan kadar plasma homocysteine yang mengakibatkan faktor-faktor pro-inflamasi plasma juga menurun, kemudian volume dari plak arteri karotis menurun, dan akhirnya dia akan memberikan hasil yang lebih baik secara fungsional pada pasien-pasien stroke iskemik yang fase akut yang diberikan kombinasi methylcobalamin dengan terapi standar untuk stroke-nya. Saya kira itu yang terakhir. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya kembalikan kepada moderator.